Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Alfiansyah dari kelas 11 UPW ingin presentasi konsep hak asasi manusia. HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki manusia dari Tuhan Yang Maha Esa sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia atau kodrat, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Terdapat beragam hak asasi manusia yang bisa diraih semasa hidupnya, di antaranya seperti hak hukum berbicara atau berpendapat, hak untuk hidup berdamai, hak untuk mendapat pelayanan, dan hak diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Sementara kewajiban asasi manusia adalah kewajiban pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari adanya hak asasi manusia. Kewajiban asasi menjadi kewajiban dasar disertai tanggung jawab sebagai bentuk menghormati hak asasi manusia lainnya. Konsep dari hak dan kewajiban asasi manusia bersifat universal dan tidak dipengaruhi atau dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Hal itu disebabkan keduanya dilandaskan pada keyakinan bahwa hak dan kewajiban tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Pada awalnya, hak dan kewajiban asasi manusia dikembangkan pada abad pencerahan, kemudian berpengaruh dalam wacana politik selama Revolusi Amerika dan Perancis. Kedua, substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalam terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Persatuan Indonesia mengamatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintah bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. 3. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Banyak negara termasuk Indonesia merayakan hak asasi manusia setiap tahun pada tanggal 10 Desember. Sejak diresmikan pada 71 tahun silam oleh International Humanist and Ethical Union, masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Inilah 3 kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia yang paling fenomenal. 1. Tragedi Talang Sari 1989. Tragedi Talang Sari
yang terjadi pada 7 Februari 1989 di Lampung termasuk salah satu pelanggaran HAM yang cukup berat dan fenomenal di Indonesia. Di masa itu, Presiden Soeharto mengadakan program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang bisa disebut P4. Program ini banyak menyasar masyarakat Islam yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Lambat laun hal itu pun memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia, termasuk kelompok Warsidi di Lampung yang akhirnya dituduh kelompok radikal yang memperoleh perlakuan yang represif dari militer dan polisi hingga membuahkan tragedi pembantaian. Di dalam tragedi itu, diketahui ada sekitar 130 orang tewas dan 229 orang yang dianiaya sampai mengalami luka berat hingga kecacatan tetap. 2. Pembunuhan Marsina 1993. Marsina adalah seorang yang buruh pabrik dan aktivitas di zaman Orde yang baru ditemukan tewas akibat penyiksaan yang amat parah. Pada tanggal 3-4 Mei 1998, Marsina dan rekan-rekannya melakukan demonstrasi karena pabrik tempat mereka bekerja tidak meningkatkan upah sesuai edaran Gubernur Jawa Timur. Pada siang tanggal 5 Mei 1998, 13 rekan Marsina ditangkap oleh Kodim Sidoarjo atas tuduhan penghasutan kepada para buruh agar melakukan mogok atau tidak masuk kerja massal. Rekan-rekannya itu bahkan dipaksa mengundurkan diri. Merasa bertanggung jawab, Marsina pun mendatangi Kodim untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya. Malamnya Marsina menghilang dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Wanita Malang itu baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 di dalam keadaan yang tak bernyawa. Berdasarkan autopsi, ia meninggal usai mengalami penyiksaan yang berat. Yang ketiga, penculikan aktivis dan tragedi Trisakti 1997-1998. Penculikan aktivis 9798 adalah operasi penghilangan orang secara paksa, terutama para aktivis pro-demokrasi menjelang pemilu 1997 dan sidang umum MPR 1998. Tragedi ini mengakibatkan tewasnya seorang aktivis, disiksanya 11 aktivis, hilangnya 23 aktivis, dan dirampasnya kemerdekaan fisik 19 aktivis. Tragedi yang terus berlangsung sampai tahun 1998 ini menjadi permulaan dari tragedi Trisakti yang merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang selalu dikenang di Indonesia. Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi penembakan terhadap seorang mahasiswa sekaligus demonstran di Universitas Trisakti yang menuntut Soeharto untuk melepas jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Setidaknya ada 4 orang mahasiswa yang tewas di dalam tragedi itu, yakni Elang Maulia, Lesmana, Afidin, Royan, Hendra Riawansi, dan Heri Hartanto. Berkat tragedi tersebut, universitas ini bahkan dijuluki sebagai kampus pahlawan, meskipun ketiganya terjadi pada masa Orde Baru yang memegang sangat kelam. Tetapi berdasarkan buku pelanggaran HAM dalam buku Keadaan Menurut Darurat di Indonesia Pinsar Gultom 2010.21, kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dapat kapan saja terjadi, baik ketika negara berada di dalam keadaan normal maupun keadaan tidak normal alias darurat. Maka dari itu pelanggaran HAM harus diwaspadai dan dilaporkan ke pihak yang berwenang atau BRP. Yang keempat, upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM adalah seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat HAM semakin dihormati dan diakui oleh segenap masyarakat dan pemerintah. Melanisir dari buku PPKN Paket C kelas 11 Stop Pelanggaran HAM. Berikut ini adalah beberapa upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993
melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Ini adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengadakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Wewenang Komnas HAM meliputi melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM, melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, melakukan pengkajian dan penelitian tentang HAM, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi kepada manusia dan pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.